Kalau Sujonjon, jangan kau ragu guru. Bekerja untuk memenangkan paket JJ di Kecamatan Tanah Riwu. Yang saya bangga muliakan adik saya, Bapak Domi Dapa, yang tidak mengenal juga lelah untuk mendampingi paket Jonjon dimanapun kami kampanye, karena begitu yakin bahwa paket Jonjon hadir sebagai paket oleh Mila oleh Dengo. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kaum milenial, singkatnya Bapak Ibu oleh Mila oleh Dengo, Ana Dilmano, Susu Legraga, Awaina Atamit Atangan Wiwi Emetin Mata, pada sore hari ini di Desa Lokuri, Kecamatan Tanah Riwu yang kita cintai bersama. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaan, perlindungan dan kasih setianya sehingga sampai hari ini paket Jonjon masih sehat, masih kuat, masih semangat untuk dapat bertemu dengan keluarga besar Tanah Riwu, khususnya keluarga besar Lokuri di tempat ini. Ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia Jonjon yang mempersiapkan kampanye terbatas paket Jonjon di Desa Lokuri ini sejak awal hingga pada saat ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan materi untuk mendukung kampanye paket Jonjon di hari terakhir, di hari penutupan kampanye paket Jonjon di Kecamatan Tanah Riwu tercinta ini. Semuanya atas nama kami berdua. Kami tidak mampu membalas, tetapi kami hanya bisa berdoa, biarkanlah Tuhan yang dapat mendengar, dapat melihat, sehingga hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik keluarga besar lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat profesi, baik kita sebagai pegawai, petani, dan pengusaha. Saya yakin dan percaya kita semua akan berpikir demi dan untuk Sumba Barat yang kita cintai bersama. Sehingga oleh Mila oleh Dengo, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kami ambil logo oleh Mila oleh Dengo? Karena kami tahu, wahai karena rakyat yang mempunyai hak kedaulatan, wahai karena rakyat yang punya hak suara, sehingga harus oleh Mila oleh Dengo. Ketika John Ade John Lado menjadi bupati dan wakil bupati, hati rakyat selalu ada dalam hati bupati dan wakil bupati. Nama rakyat selalu ada di dalam pundak, dan junjung nasib rakyat ada di junjung, ada di pundak bupati dan wakil bupati. Jangan karena sudah jadi bupati dan wakil bupati seperti yang beliau tadi sampaikan, kita tidak kenal lagi. Ada sebuah penyangkalan besar lagi. Padahal ketika rakyat datang di rumah jabatan, barangkali hanya kepentingan koordinasi dan komunikasi, selalu berasumsi dalam pemikiran bahwa mereka datang minta uang. Padahal bukan begitu. Betul tidak Pak Mama? Maka oleh karena itu, oleh Mila oleh Dengo adalah, jika kami berdua atas seizin Tuhan kami menang menjadi bupati dan wakil bupati, nama rakyat selalu di hati John Ade John Lado. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, kami berdua tidak punya musuh apa-apa, tidak punya musuh siapa-siapa. 4 paket adalah saudara-saudara kami, saudara-saudara kita. 4 paket adalah keluarga, 4 paket adalah teman, dan 4 paket ini adalah sebagai putra-putra terbaik di Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu saya himbau agar kita hindari perpecahan, agar kita hindari permusuhan, apalagi kalau ada perkelahian.
Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Mari kita dukung paket ini dengan hati yang murni, yang tulus dan ikhlas. Sehingga visi kami Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya hormati, terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang maju, yang berdaya saing dan berkeadilan. Itu visi paket Jonjon. Terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang maju, yang berdaya saing dan berkeadilan. Pasti kita bertanya, maju apa? Berdaya saing apa? Berkeadilan apa? Karena Jonjon datang sangat mengetahui akar persoalan yang terjadi di Sumba Barat, sehingga Sumba Barat mendapat predikat nomor 1 termiskin di NTT sebagai masyarakat Sumba Barat yang miskin. Yang kedua sebagai Sumba Barat terkotor. Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan visi kami dapat sampaikan misi kami ada 6 menjadi dasar ketika Wakil Bupati John Adi dan John Lado sebagai pilar untuk menjadikan artinya program kerja nyata yang sesuai dengan APBD yang ada. Sehingga nanti program ini kami akan sosialisasikan kepada seluruh kepala desa untuk disesuaikan apa yang diusulkan oleh kepala desa untuk mendapat pembiayaan APBD. Karena itu adalah visi misi nanti yang akan dijadikan visi misi daerah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, kenapa kami angkat masyarakat Sumba Barat harus maju? Kenapa kami angkat? Dapat Sumba Barat bisa menjadi masyarakat yang maju apabila bupati dan wakil bupati memperhatikan terhadap ekonomi rakyat, membangun usaha ekonomi rakyat. Kalau ini yang menjadi skala prioritas Bapak Ibu Saudara-saudaraku, maka akan keluar dari angka kemiskinan seluruh masyarakat Sumba Barat termasuk Tanah Riau. Dari mana? Kalau artinya membangun ekonomi rakyat, dari mana? Tentunya menurut Jonjon, menurut kami berdua, harus dengan dasar kita harus menjadi skala prioritas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kepariwisataan. Itu yang menjadi dasar paket Jonjon yang harus kami lakukan untuk membangun ekonomi rakyat. Pertanian apa yang mau kami lakukan? Yang dapat kami lakukan adalah kami harus berjuang supaya masyarakat petani jangan menjadi masyarakat gagal tanam dan gagal panen. Supaya jangan gagal tanam, apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, apa yang harus kami beri. Tentunya yang menjadi perhatian utama adalah air. Yang menjadi perhatian utama adalah hand tractor. Dan yang menjadi perhatian utama adalah pupuk. Betul tidak? Itu yang harus bupati dan wakil bupati lakukan. Kalau begitu sudah tidak gagal tanam, supaya masyarakat jangan gagal panen, apa yang harus kita lakukan? Harus kita perhatikan obat-obatan, harus kita perhatikan alat potong, harus kita perhatikan alat perontok. Kalau begitu, dengan dasar ini juga kita harus tempatkan seorang petugas yang namanya PPL, yang PPL itu yang profesional, untuk melakukan pendampingan kepada petani agar petani-petani kita keluar dari petani lokal masuk kepada petani profesional. Itu yang akan kami lakukan ke depan. Yang kedua, untuk mendongkrak ekonomi rakyat juga didukung dari mana? Maka menurut kami harus perkebunan juga menjadi skala prioritas. Perkebunan yang menjadi skala prioritas adalah kami akan mendorong seluruh warga masyarakat untuk wajib berkebun. Dan ketika kita wajib berkebun, harus dorong untuk wajib tanam. Apa yang harus kita tanam? Harus kita tahu. Kami akan memperhatikan sesuai kebutuhan dan potensi setiap wilayah.
Itu yang kami dorong. Kalau cocok jambu mente, kita dorong tanam jambu mente. Kalau cocok penili, kita dorong tanam penili. Kalau cocok padi ladang, kita dorong tanam padi ladang. Karena dari situlah artinya merubah ekonomi rakyat. Tidak saja sebatas itu. Untuk artinya masyarakat keluar dari kemiskinan, kami juga berpikir ini harus didongkrak lewat dinas peternakan. Apa yang harus kita buat ketika menjadi bupati dan wakil bupati, Bapak Ibu? Yang harus kita buat, harus kita bantu masyarakat ternak-ternak kecil sebagai dasar dan sebagai modal untuk bangun daripada keterpurukan, untuk bangkit daripada kemiskinan. Sehingga apa yang menjadi tujuan rakyat, kita maju untuk memakmurkan rakyat, maka dari situlah akan terjawab. Juga tadi saya dengar bahwa di daerah sini ada budaya, ada Podo. Karena itu Podo juga adalah sindi-sindi kebudayaan. Podo juga itu adalah bulir-bulir daripada kebudayaan yang wajib kita pertahankan sesuai adat istiadat di masing-masing wilayah. Maka jangan main-main, sektor pariwisata menjadi skala prioritas. Hanya di dalamnya yang saya himbau, kita jaga ketertiban, kita jaga keamanan agar daya tarik wisatawan datang baik dari mancanegara maupun internasional untuk datang di Sumba melihat budaya apa yang ada. Sehingga pendapatan masyarakat di situ, baik itu sebagai ekonomi kreatif, akan terwujud nyata untuk menambah pendapatan masyarakat Sumba Barat yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormat, ketika kita sudah sejahtera, ketika kita sudah makmur, pasti tidak sebatas itu. Ketika kita sudah hidup baik, tentu menjadi skala prioritas. Ketika kita sejahtera, harus perhatikan juga tentang kesehatan. Bagaimana kalau kita sejahtera kalau kita tidak sehat? Tidak sinkron apa yang menjadi harapan. Maka dari sektor kesehatan juga menjadi skala prioritas paket Jon-Jon, karena sudah tertuang di dalam misi kami untuk kalau ketika menjadi bupati dan wakil bupati. Apa yang harus dapat kami lakukan? Yang harus dapat kami lakukan, yang pertama, kita harus melihat sarana prasarana sesuai kebutuhan. Ketika sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sudah memadai, maka kami juga akan tempatkan petugas-petugas yang berprofesional. Apalagi terkait dengan COVID-19 sekarang. Harus petugas-petugas itu sebagai garda terdepan harus kita topang, harus kita dorong untuk melakukan tindakan kemedisiannya, tindakan kemanusiaannya yang cepat, yang tangguh dan berkelanjutan. Obat-obatan harus kita lengkapi sehingga penyakit menular ini dapat kita atasi, baik itu COVID, malaria, kaki gajah dan segala macamnya yang sifatnya penyakit menular harus kita tangani secara cepat, tangguh dan berkelanjutan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormat, tidak saja kita berbicara tentang kesehatan. Kalau kita sehat, terus anak-anak kita tidak sekolah, ini juga stagnan, jalan di tempat. Maka oleh karena itu ketika Jon-Jon menjadi bupati dan wakil bupati lewat kepercayaan Bapak Ibu, maka pendidikan juga menjadi skala prioritas. Untuk artinya Sumba Barat supaya bisa berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten lain, harus kita bangun sumber daya manusia. Harus kita bangun sumber daya manusia lewat pendidikan anak-anak kita supaya tercipta sebagai anak-anak yang pintar, yang jenius, yang profesional. Apa yang harus kita lakukan? Tentu harus kita tahu Bapak Ibu. Prasarana harus kita dukung, kita lengkapi. Terutama kita tempatkan tenaga-tenaga pendidik juga yang tahu tentang kurikulum, yang tahu tentang sistem kurikulum nasional. Sehingga jangan kita belanja buku padahal tidak sesuai dengan kurikulum, maka di situ akan menjadi temuan. Betul tidak? Kita beli buku lain, akhirnya bukan tidak sesuai dengan kurikulum. Bupati dan wakil bupati bisa masuk penjara Bapak.
Jadi harus kita sesuaikan dengan sistem pendidikan nasional. Dan kita juga akan dorong anak-anak supaya punya minat, punya semangat membaca ketika ada buku-buku. Dan tadi yang Bapak Bupati sampaikan, ketika dari situ kita menciptakan anak-anak kita yang berkualitas, yang bermutu, maka Bupati dan Wakil Bupati harus melihat dari anak-anak yang pintar, yang datang dari anak-anak tidak mampu, menjadi skala prioritas untuk ditanggung daerah ini dari pembiayaan APBD, dari SD sampai kepada perguruan tinggi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau artinya kita sudah makmur, kalau artinya kita sudah sehat, kalau artinya kita sudah tidak bodoh lagi, kita sudah pintar, maka juga yang paling penting tentang ketertiban, keamanan. Kalau sudah sejahtera, bagaimana kita bisa terganggu lagi tentang ketertiban, keamanan? Menyangkut ketertiban, keamanan, Bapak Ibu saudara-saudara, Bupati dan Wakil Bupati harus mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Sumba Barat untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pencerahan, untuk melakukan supremasi hukum di setiap wilayah agar masyarakat kita paham, tahu tentang ketertiban, keamanan. Saya yakin dan percaya pasti kita sadar. Bisa tidak? Bisa sadar tidak masalah keamanan? Kalau Bupati dan Wakil Bupati lepas sendiri sama Polri, itu kan Polri punya tugas, bukan tugas Bupati. Nah, ini salah sudah. Ya, salah sudah. Maka ketika nanti Pak John Ade dan John Lado menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Polri, TNI dan semua adalah teman terdekat untuk melayani masyarakat Sumba Barat dari sisi ketertiban, keamanan yang baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormat, terkait tadi apa yang disampaikan, ini ada jawaban sudah di sini di misi kelima kami tentang pembangunan infrastruktur, sarana prasarana infrastruktur, tentang jalan raya, jalan lingkar utara, ring road namanya. Itu tidak menjadi kebutuhan dasar yang mendesak oleh Sumba Barat tercinta ini. Kalau saja anggaran ring road tadi ini dengan perlakuan keadilan yang merata, saya kira Tanah-Riwu juga sudah jalan tidak begini. Ya, salah satu anggota dewan yang tidak setuju tentang ring road waktu itu hanya satu fraksi Nasdem Demokrat, karena saya satu orang, fraksi Nasdem orang 4 orang, ya mereka menang. Ya, jadi saya tidak agramen waktu itu, saya bilang tidak setuju karena belum menjadi kebutuhan rakyat Sumba Barat, sehingga semua wilayah menjadi korban akibat pembangunan ring road hanya karena kepentingan. Yang moga-mogahan bangunan ring road itu karena kepentingan tidak menjadi problem ke depan, sehingga kita semua menjadi korban karena serapan dana begitu besar pembangunan dan pengerasan ring road yang artinya kita tahu bersama. Sehingga infrastruktur sarana prasarana jalan, infrastruktur irigasi, air bersih tidak berjalan, sehingga Tanah-Riwu sekarang ini miskin dengan air bersih karena diserap semua ke ring road sana. Betul tidak Bapak Ibu? Butuh air tidak di sini? Butuh jalan tidak? Inilah persoalannya. Oleh karena itu, Bapak Domedapa titipan pesan tadi kepada kami berdua. Kami terima, kami tunggu tanggal 9 kalau betul kami yang menang menjadi Bupati dan Wakil Bupati akan menjadi perhatian paket John untuk menjawab apa yang menjadi keluhan, yang menjadi harapan dari keluarga besar Tanah-Riwu tentang jalan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, masalah tapal batas, beliau mungkin waktu itu masih di tapal batas. Sesungguhnya masalah tapal batas ada 33 titik perbatasan yang menjadi masalah, yang artinya sehingga terbentuknya waktu itu tim sahati akibat pemekaran
berdasarkan undang-undang pemekaran, sehingga titik-titik koordinat ditentukan oleh tim sehati pada waktu itu. Yang sampai saat ini yang artinya dilangkahi, bahkan tidak diakui oleh kabupaten-kabupaten Mekar dari Sumba Barat. Dan perjalanannya saya yang konsultasikan di Kupang, di Biro Tata Pem, bahwa Biro Tata Pem mengatakan provinsi, apa yang diinginkan Kabupaten Induk itu yang disetujui oleh Kabupaten Mekar melalui Kementerian Dalam Negeri. Tetapi waktu itu atas nama Bapak Frans Leboraya sebagai gubernur sudah mau menyelesaikan masalah itu di tingkat provinsi Bapak Ibu. Tetapi karena bupati dari tingkat kemampuannya yang rendah, maka terbuailah dari kabupaten-kabupaten tetangga untuk kembali urus di daerah ini, sehingga sampai sekarang ini masalah tapal batas belum selesai. Berapa banyak anggaran yang diambil hanya berbicara tentang tapal batas. Oleh karena itu, yakin dan percaya, saya juga orang Medan. Saya ketika Tuhan berkehendak, tidak sejangkal pun tanah Sumba Barat saya tegak memberikan kepada kabupaten tetangga. Nyawa pun taruhan saya siap. Oleh karena itu saya himbau kepada kita semua, masalah tapal batas percayakan nanti kepada Paket John ketika menjadi bupati dan wakil bupati. Jangan kita menyelesaikan sendiri-sendiri masalah dengan cara-cara kita. Saya mohon itu. Mungkin masalah tapal batas, dia tunggu pemimpin yang tulus, yang ikhlas, yang berjiwa melayani. Dia tunggu barangkali untuk menyelesaikan masalah tapal batas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, masalah tadi yang Mama David Eda katakan, bagi John, siapapun kita, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sebagai ciptaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau ada ibu-ibu yang punya energi, kalau ada ibu-ibu yang mempunyai kemampuan, kalau ada ibu-ibu yang mempunyai potensi untuk memimpin suatu saat daerah ini, siap dengan senang hati kami hormati dan kami dukung. Kalau ada ibu-ibu yang mempunyai kemampuan, siap untuk kami camatkan. Kalau ada ibu-ibu yang mempunyai potensi, siap untuk dipimpin sebagai jabatan eselon 2 untuk menjadi kepala dinas. Betul Mama? Karena ibu-ibu betul, doa ada di telapak tangan ibu. Betul tidak? Oleh karena itu menjadi perhatian Mama. Ketika Bapak John ada sebagai bupati lupa, saya bisik, Bapak, itu dulu Mama dapat ada begitu. Saya bilang begitu, yakin dan percaya. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentunya semua ini bisa berjalan. Tentunya semua ini tidak bisa jalan di tempat atau stagnan. Ada satu hal yang menjadi dasar dan pegangan seorang pemimpin. Kan bupati, wakil bupati kan jabatan publik. Seorang bupati dan wakil bupati yang paling penting harus betul-betul melihat kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan. Jangan kita tempatkan seorang camat yang bodoh. Kasihan ini daerah karena dia tidak punya potensi, percuma. Jangan kita tempatkan seorang kepala dinas padahal dia belon, itu percuma. Rakyat yang menjadi korban. Maka seorang bupati dan wakil bupati harus mampu melihat kapasitas aparatur dan tahu tentang tata kelola pemerintahan, sehingga betul-betul bupati dan wakil bupati bersama seluruh jajaran eksekutif akan membangun daerah ini dengan bersama DPRD sebagai representasi. Harus kita lakukan, dan kami tidak akan mampu dan tidak akan berbuat untuk harus ada dendam politik. Untuk apa dendam politik? Akibat dendam politik
Orang yang punya potensi kita buang, kita pasang orang kita yang bodoh. Maka Sumba Barat ini tidak akan maju, yang korban adalah rakyat. Betul tidak? Betul. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau Bapak Camat umpamanya ada camat yang ikut bermain, biarkan saja. Biarkan saja menurut saya. Ya kan? Tetapi ya paling kalau John menang juga, taruh dia di sekretaris Pol PP juga di sana kan selesai toh. Selesai juga apa memang juga. Betul tidak? Betul. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Undang-undang ASN sudah jelas perintahnya bahwa ASN tidak boleh campur di dalam berpolitik. Kalau dia sudah campur, dia bermain api, pasti dia terbakar. Yakin itu? Karena yakin dan percaya tanggal 9 John yang akan menjadi bupati dan wakil bupati terpilih. Kami menang untuk rakyat, bukan kami menang untuk camat. Kami menang untuk rakyat, bukan kami menang untuk kepala desa. Kau juga kepala desa yang salah gunakan ADD, kau hati-hati. Karena kami anti korupsi. Demi rakyat kami harus berjuang. Demi rakyat kami harus bersikap. Supaya artinya betul-betul melahirkan pemimpin-pemimpin, baik bupati dan jajarannya sampai kepada desa, harus bersih untuk melayani rakyat. Supaya rakyat merasakan itu bantuan, supaya rakyat merasakan itu program dengan hati, dengan jujur, dengan tulus, supaya betul tahu tentang kehidupan rakyat Sumba Barat ini. Tidak boleh bela-bela karena dia pendukung kemarin, terus kita bela padahal cek ya itu ADD. Ya, banyak kepala desa yang saya dengar sudah diperiksa BPK tapi dipending hanya akibat politik. Banyak ya. Hati-hati. Jadi akibat ini takut dilanjutkan pemeriksaan, maka dinyatakan sikap dukung si paket A, dukung kepada paket tertentu. Kita tahu orang lapangan lah. Saya hidup di jalan-jalan, orang lapangan saya tahu. Berhenti Anda bermain itu. Berhenti. Karena John maju dengan tulus, maju dengan ikhlas, hanya mengandalkan Tuhan dan hanya mengandalkan keluarga. Tidak ada andalan lain kan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormat, mari, sudah diambang pintu pemilihan, kita jaga sudah diri kita, rumah tangga kita, tetangga kita, keluarga kita, supaya kemenangan paket John tanggal 9 kita yakin dan jamin bahwa di Tanah Riwu John bisa menang. Terkait tadi 12.000, saya sangat khawatir tadi yang Bapak Amir Hamzah. Jangan sampai ada manipulasi suara dari paket-paket tertentu. Jadi saya minta tolong, ketika suatu kejujuran, ketulusan, keikhlasan kita semua, paket John sebagai paket oleh Bila oleh Dengo, mari betul-betul kita kawal.